Baik, kita langsung angkat pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Ayah dari Banjarmasin. Ayah Banjarmasin. Pertanyaannya adalah, Ustadz, saya seorang perawat yang merawat pasien di ICU, Habib katanya. Terkadang saat merawat pasien suka takut sendiri melakukan kesalahan dalam bekerja. Apakah kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam merawat pasien saya akan menjadi hisab buat saya kelak, Habib? Saya sudah berusaha belajar yang dengan baik, sering ikut seminar untuk menambah ilmu saya. Mohon doanya ya Habib, buat saya juga ya Habib, karena saat ini saya juga ikut program tahfidz. Semoga dimudahkan untuk belajar dan menghafal Al-Quran, katanya Habib. Masya Allah, Alhamdulillah. Anda bekerja merawat pasien di ICU, di rumah sakit. Tapi Anda saya dengar ada program tahfidz menghafal Al-Quran. Masya Allah. Subhanallah, hidayah. Orang bekerja di ruang ICU rumah sakit menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang cinta Nabi dan cinta Al-Quran. Karena cinta Nabi dan cinta Al-Quran ini dua hal yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah mengatakan telah datang dari Allah untuk kalian nurun, cahaya, yaitu Nabi Muhammad, wa kitabun mubin, Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita orang yang cinta Nabi dan cinta Al-Quran. Tentang pertanyaan Anda, apakah kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan ketika merawat pasien akan dihisab hari kiamat? Qala na'am, semua kesalahan kita akan dihisab. Semua dosa kita akan dihisab. Oleh karena itu, jadilah Anda pekerja yang betul-betul sesuai dengan standar yang Anda diminta untuk melakukannya. Dan Anda ketika ada di tempat itu, Anda punya kesempatan besar untuk mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Rasulullah. Yang sakit itu umat Nabi, dan Nabi sangat cinta kepada umatnya. Maka rawatlah dia untuk Nabi Muhammad, sehingga Anda merawat pasien itu, melayani pasien itu dengan senang hati dan tidak berkurang kasih sayang Anda, semangat Anda untuk merawat pasien kapanpun dan berapapun, karena niat Anda untuk Nabi Muhammad. Ini umat Nabi, maka senangkan Nabi Muhammad dengan Anda merawat pasien itu. Memang tidak bisa kita pungkiri, ketika seseorang setiap saat melihat orang sakit, orang teriak, orang sakit, orang mengeluh, perasaan iba atau kasihan itu pasti akan berkurang. Itu saya alami sendiri. Kita ada program masuk ke rumah sakit, menjenguk pasien-pasien yang ada di rumah sakit dengan membawa sedikit hadiah, roti, air, dan mengajak, memberikan doa, menyapa mereka, memberikan nasihat kepada mereka, dan mengajari mereka cara ibadah, cara sholat. Ketika pertama kali saya dan teman-teman ahbab masuk ke rumah sakit, tepatnya rumah sakit Kandang Jati yang ada di Keraksan, Probolinggo, kita merasa gak mampu melihat semua itu. Yang ini nangis, yang ini mengeluh, yang ini merintih, macam-macam penyakit. Ya Allah, kita gak mampu melihatnya. Tapi ketika program kedua, itu perasaan berkurang di hati kita. Ketiga, tambah berkurang. Maka saya berpikir, jika saya bisa berkurang rasa kasihan kepada si pasien ketika saya melihatnya beberapa kali, bagaimana dengan perawat dan dokter yang setiap saat hidup bersama mereka? Oleh karena itu sangat penting dokter, perawat mendapat tambahan ilmu untuk menjaga jangan sampai rasa kasihan ini hilang, karena terbiasa melihat orang sakit sehingga biasa gak ada rasa kasihan atau berkurang rasa kasihan itu, sehingga ketika berkurang rasa kasihan, berkurang pula perhatian dan pelayanan kepada pasien. Maka jadikan ketika Anda masuk mau merawat pasien itu, niatkan untuk Allah, untuk Rasul. Bukan hanya kerja yang Anda dapat uang di sana, tapi Anda ingin derajat dengan melayani mereka, sehingga Anda melayaninya di atas standar yang ada. Jika standarnya Anda sampai umpamanya titik A,
Anda tambahi sampai B, C dan D, karena itu sedekah Anda. Itu sedekah Anda. Anda dengan senyum, Anda ajarkan ketika dia itu kesakitan, Anda bawa satu hadis Nabi, Anda hibur dia. Itu kan tidak ada kewajiban bagi Anda, tapi Anda beri itu. Anda layani dia dengan sepenuh hati, dan itu nilainya ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang sangat istimewa, karena orang yang sakit sangat membutuhkan orang yang dengan hati melayani mereka, bukan hanya bekerja. Sangat kita sesali, banyak kita lihat perawat-perawat yang tidak sopan melayani pasien. Kasar mereka, ngomongnya keras, tidak lemah lembut. Orang udah sakit masih dimarahi kadang-kadang. Kenapa? Ini karena tiap hari mungkin mereka letih, mereka bosan mendengar rintihan itu. Maka perlu sentuhan agama, perlu sentuhan iman, perlu sentuhan cinta, sehingga melayaninya tetap dengan senyum, melayaninya tetap dengan rahmat, sabar dengan pasien. Macam-macam, dia sakit, mungkin merintih, mungkin teriak, mungkin keluar kalimat yang jelek, mungkin gerakan yang kasar. Mereka sakit gitu loh. Membutuh sekali dengan perawat dan dokter yang dengan hati melayaninya, bukan hanya karena kerja dapat uang, tapi nilai norma-norma agama yang mereka harapkan. Oleh karena itu, layani mereka karena Allah, layani mereka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda dalam posisi yang istimewa. Saya tidak bisa dakwah ke orang sakit itu, tapi Anda tanpa Anda cari, mereka datang dan Anda melayaninya. Nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Itu pahala besar. Anda dapat pahala itu tanpa Anda cari. Anda dapat rezeki dunia, rezeki, dan Anda dapat pahala di situ. Manfaatkan. Manfaatkan merawat orang sakit dengan hati dan niat untuk Allah dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Anda akan naik derajat. Setiap Anda merawat orang sakit, Anda naik derajat, tambah dekat dengan Nabi, tambah dekat dengan Allah. Anda bisa jadi wali di situ. Masya Allah. Mudah-mudahan perawat-perawat, dokter-dokter bisa mendapat sentuhan-sentuhan iman. Ya, perlu mereka dengarkan nasihat. Itu agama itu dibutuhkan semua orang. Gak ada orang gak butuh agama. Dokter butuh agama, perawat butuh agama. Sehingga kalau ada nilai agama, nilai akhirat, nilai Allah, nilai Rasul, semuanya akan indah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.